Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Terus Nabi ketika ikra'hu fi syahrin sampai ikra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat ikra'hu fi salasin, sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan, apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Makanya ketika ini kitab Al-Husnul Hamidiyah, hukum adat telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tamah. Orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Teng ngarsa keluarga besar Mbah Ahmad Minan Abdullah ingkang kula hormati, khususipun Nyai Umi Maftuhah sedanten keluarga Gus Atta, ing ngarsa para kiai khusus wonten Kiai Ulil Albab Arwani, wonten Mbah Kawula Kiai Muat, wonten Ndek Rozin Gus Nadif, wonten Kiai Mujib, teng ngarsa para habaib ingkang kula hormati. Kalau mau niat buatin guyon, ternyata Pak Muat guyon. Tapi insya Allah kalau buatin guyon. Kalau nih mau gayanya juga kursi, tapi sajiannya buatin gaya nih, begitu kongkon atau. Terus kalau nih terkenal kiai sing ora kena diundang kecuali pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh nih kata. Terus termasuk Mas Nadiem itu ngerasa sepuh. Aku nak buatin dituruti ngerakno banser. Ribet nih kalau itu. Kalau badhe matur jauh sederengipun Mbah Kawula Ki Mu'at Thohir. Beliau itu Mbah kula saking lasem ya saking kajen. Terus kula cerita sekedap buyut kula kandung namanya Hafsah. Niku gadah putri Sofiyah niku dugi kula. Adikipun Sofiyah Badiah niku dados ibu-ibun Kiai Sahal. Wonten malih Kiai Zubaidi dados Mbah Afif, Mbah Ahmad. Hafsah niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh niku saking Mbah Jirah mriki terus Mbah Alfiyah dugi Mbah Mutamakin. Terus dawuh Pak Muat, kula tesih gadah channel. Tapi bate nggih mboten pati banter, kula niku waris wedok dadi banter Mbah Muat. Tapi nek kula kliru niku pantes waris wedok. Nek waris lanang niku ketoke ora pati pantes. Terus niki kula cerita di antara khazanah sing kula waos, dan itu jauh sebelum kula pireng cerita Mbah Minan. Kula nggih sering diceritani bapak kawula. Bapak riyen badhe khatam saking buyut Zubaidi, khatam teng mriki ngaos Mbah Dolah. Niku banyak ulama sing gadah tradisi kados Mbah Minan. Teng kitab Ummul Barohin ini diterangaken Nabi Musa sausé kepanggih pangeran. Niku nak ketemu suarane tiyang niku pengin ditutupi. Wong bar krungu suarane pangeran terus krungu suarane manusa iku pusing. Terus Mbah Minan niku biasa deres Quran kok jak bakas panen kan pusing. Sebut critakno corona niku ya pusing. Biasa asik mek pangeran itu mesti istildatnya billah, nyamannya dengan Allah. Di Indonesia itu kata sangat sing masyhur nggih Mbah Dimyati Pandeglang. Wonten alhamdulillah wonten Mbah Minan. Kula gadah pernah Mbah ngesal, pernah Mbah kula namanya Mbah Samsul. Kanca beliau di Mekah. Iku termasuk ngriwayataken dawuh Mbah Minan, "Saku iku kang wis ra urusan ambek wong wis pokoke aku ngaji, disalahno wong akeh lah, sementing aku ngaji Quran." Terus kula alhamdulillah termasuk orang yang pernah diberi kesempatan sowan beliau di kamar beliau, dan saya tasyarruf sekali merasa mulia. Karena khazanah itu memang ada. Terus kalau cerita sekedap para tamu di Mbah Minan, kalau dengan logika saiki wong lagi muhadasah mbek pangeran munajat baos Quran khatam, kemudian jenengan ganggu nganggo kalam-kalam adam niku nggih cara hukum tirakat niku nggih batal kados salat niku nek omongan hak adami niku batal.
Terus kata orang-orang yang punya pilihan seperti itu wahsyah, merasa tidak nyaman dengan makhluk. Ketika kalau bahasakan mendengar suara Tuhan itu tentu ini menjadi masalah dalam kitab tauhid karena laisa fi harfin wala sautin. Tapi ini pun jadi istilah umum hatta yasma'a kalam Allah. Kalau cerita tentang Imam Syu'bah niku lam yusfroh lahu firasun khamsina sana. Beliau itu nggak pernah lemean 50 tahun. Dan beliau khataman itu 24.000 kali. Bisa sampai bayang. Dan itu seringnya diwuduin wahid kata Sayyidina Utsman niku khatam Quran enggak badha isya. Niku witire namung sak rakaat. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat kalau witir namung sak rakaat. Tapi sak rakaate Sayyidina Utsman itu khatam Quran. Nah kita alhamdulillah saged niru sak rakaate. Nggih hebat. Kalau nate ngaos kitab Fathul Bari Syarahipun Bukhari, ada kelompok tertentu yang mengkritik kita karena sering khatam deres esok, khatam sore, atau deres esok, khatam duhur. Bahkan yang profesional semaan kadang di rong cakepan, duhur khatam, sepindah terus macam-macam lah wong kathah. Begitu sepuro pengiran. Sing jelas nak hasilnya lumayan di sepuro bojo lah. Kalau ada konco hafid itu pegawaiannya saya malu nak cerita sampai apal nih, nak wong belas sama ini, nak wong desa sama ini. Aku nak cerita wong desa susah rakaruan. Tak kok ilo kena opo beda mas tangga kalau mas. Tak pikir beda niku nopo nih, ternyata gak niku nih. Niku sing buatan pati top. Nah sing top niku khatamane mbek pangeran. Lah lucune niku sami. Sing payu ning desa ning belah yo nyuwun sewu yo duwe hasil. Tapi jenenge rezeki perhitungan niku jumlahnya terbatas. Tidak sing khataman teng kamar ngoten mboten terbatas, wong niku langsung hubungane mbek pangeran. Dadi sampean sering semaan mbek baminan semaan mbek pangeran mesti keramat baminan semaan mbek pangeran. Mergo sampean kontrak basari, kontrak jek manusa. Sik ro bedane wong belah pejabat sampai wong desa. Kanca kula sakniki mboten purun semaan, gara-gara krungu debate. Niki kisah nyata. Cara sing lanang niku 50.000, zaman niku tahun 9 berapa. Cara sing wedok niku 20. Debat terus dipadakno. Wong macul wae mau 20.000. Pemenah iki semaan ning jero omah, dadi 20 wis cukup. Gara-gara krungu debate niku terus mboten nate purun diundang napa? Semaan. Niki cerita. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak saking Badullah, ini Dawi Badullah, kena kepengen semaan diundang wong ikhlas itu gampang lho. Kowe sering deres. Jadi kok nak diundang wong anggap ae dresik pindah tempat. Nah, tapi nak sampean ra tau ngaji khatam, jebule nak diundang semaan khatam, nak ning omah ra khataman berarti orderan sebenarnya. Jadi iki solusi bagi kanca-kanca hafid sing wedi dosa, nak sing mboten wedi nggih monggo terusno mawon. Niku carane niku nggih tetep teng dalem di khataman, mungkin ada diundang, berarti khatamannya pindah tempat. Tapi nak sampean ra tau ning omah khataman, kok nak diundang khataman, ya berarti order. Niki mboten nyindir, niki nonton niat, cerita-cerita nonton niat. Terus Imam Fathul Bari itu cerita, ketika Rasulullah SAW dawuh ikra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan nggak boleh, 2 minggu nggak boleh, seminggu nggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan ikra'hu fi syahrin sampai ikra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat ikra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan, apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan tidak juga. Oke, kamu kritik gak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca ikra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Ikra'hu fi sab'in memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ora khataman tiap 7
hari. Jangan bakatnya jangan kritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman nggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam nih khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis ikra'uhu fi syahrin ikra'uhu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order lagi, memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indah sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dola, dugi Mbak Arwani Sedanten, lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita, khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masyaikh kita. Terus ini yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbak Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Saroni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori, saraipun mantu Mas Hatibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Saroni, niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Saroni itu tanya, taqra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawahi al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi, Sirahul Qorek, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadduna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa fi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfuz, kemudian dia ngalami yang seperti itu, dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu, seterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana, sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti boten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini usul adab saja wali betul, tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu nggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu. Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tama sempurna, itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Jadi Nabi Soleh, ya nggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe
telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul ya. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi kalau sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatus Sholeh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi gitu. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan terus diundang Jabir, masakannya sedikit, ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur sari. Terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabihi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat, sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur berarti mungkin, kalau batu enggak melahirkan telur tidak mungkin, terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari, padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing mau amal sampai Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia nggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Iku yo terus suge, tapi bukan ditiru boleh. Jadi dia nape kantor ya rati kantor, ngantorin di masjid sholat. Tapi ini nggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Orang sampai gak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu nggak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu nggak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati, pasti itu tangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja, beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata umi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu, tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihaq. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu waqatala apa Daud itu, Ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa. Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Dia santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus, dibaca sih nyilap pedangnya kalau musuh kan nyuruh, gak iso bayang. Singkat cerita terus, masyhur itu Nabi terus berdoa, ya Allahumma ilham apa Allahumma intuhlik hadil isobat alam tubat ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang tuh ya karena biqudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di. Sehingga Nabi itu pernah minta kakinya kambing. Kaki yang depan namanya dirok. Dirok itu 2 kan, namanya kaki depan itu dirok. Coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu, diambilkan. Terus diambilkan lagi, ambilkan lagi 1, diambilkan. Terus ambilkan lagi. Bukankah kambing diroknya hanya 2 ya Rasulullah? Andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada. Karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi. Jadi kemana malaikat kudu melok ribet Nabi ngendikan. Lah masyhur kan Nabi khutbah, padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan cara hukum adat.
Ya Rasulullah khutbah cuk suwi-suwi niki wong bingung perkara ana udan. Pun pokoke niki bingung halakatil amal kok gak ono udan. Niku Nabi langsung ngendikan udan. Bareng udan minggu berikutnya wong kebanjiran sakniki mboten rusak krana kemarau tapi krana banjir. Niku Nabi ngendikan Allahumma hawalena wala ini langsung mari. Artinya Nabi itu gak bisa didikte terus. Ini secara ilmu falak ini gak musim hujan. Nah, kiai saya kan perhitungan, dalam istisqa tak usah didelok wis musim dari istisqa. Kalau di konco kiai ahli falak, ini kon istisqa ora gelem. Tak takoki kena apa? Tak hitung jek suwe kesudan iki. Engko ora ketara ra mandine, dadi dekne ngenteni. Wis, yo ono kiai rondo politik ngoten yo. Tangan-tangan yo bener, timbang terkenal ngobos kan nurono reputasi dadi. Iku yo. Tapi kalau Nabi itu ndak. Nabi itu makun tadrimal kitab walal iman. Karena kalau kita sudah makom itu nggak bisa didikte oleh al-ahkam al-adiyah. Nah, pitik mulai rondo dari pitik. Makanya ketika ada kitab Al-Fusunul Hamidiyah, hukum adat telah membodohkan kita lama sekali sehingga Anda tidak bisa percaya kudroh tama. Dan ini kaitannya format baminan ini nanti tentang Quran. Nanti jenengan melihat mukjizat terus gampang. Terus kata Imam Al-Fusunul Hamidiyah ngendikan umpama kelungsu niku biji asem nih. Andai kan tidak pernah terjadi kelungsu itu jadi asem yang besar, kemudian buah, kemudian macam-macam lah ditabrak truk nganti yo masalah tenan. Terus itu gak pernah terjadi. Terus akhbaru kamu birun, terus kamu diberi cerita orang ini kelungsu ini bisa jadi pohon besar sekali suatu saat. Kamu pasti tidak percaya. Oh ini mohal, masa barang kecil jadi besar. Berhubung sering terjadi terus Anda bilang mungkin. Tapi pertanyaannya loh, ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin. Loh namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas ikut bikin. Kamu kan gak ikut bikin kok bilang ini mungkin, yang ini tidak mungkin. Ketika itu sering jadi pohon besar, Anda pun tidak berkontribusi kan? Kontribusinya siapa coba? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad, Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh bedane ki adoh iku parku. Mbak Mutamakin kepengen teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ora usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadi kondo menak niku terus apa? Mboten usah. Niki cerita wali mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga yo coba warai, nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye, yo coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Ya itu tadi, terus kita didikte hukum adat, seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita, kemudian kita sampai nanti ada mukjizat Naqatu Soleh keluar dari As-Sokhrah, dari batu besar kita janggal, Nabi Ibrahim dibakar oleh api, kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek, di semua pondok diajarkan ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebetulnya tidak mohal, cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratullah. Nah kalau sama-sama kudratullah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampai saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampai menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana?
Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis-habis. Pitik sing ngono bisa nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Makanya agama itu apa ciri? Ya mambiati malakutu kulli syai'. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat timbang ini, tidak bisa. Tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang iya, apa artinya ini lebih kuat tapi saya punya rencana menghancurkan, tapi ini lemah tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah, dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat dengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan, sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudrat tua? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran itu sekolah suwon adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang nggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj, karena sudah asik dengan Allah maka asik mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna lah. Ada model Mbak Dola, Mbak Sahal, Mbak Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi kiroati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratoka, jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, tidak tidur, tidak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak? Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Mbah Dola, niru Mbah Arwani, niru orang-orang baik. Karena kita nggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an, supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab, bahwa kita soleh begini tuh barokahnya doanya orang-orang dulu. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab. Wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya babanya soleh. Mosok turunannya sing wakaf masjid, sing ngiyai puluhan tahun, talah mbek wong sing dadaan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair ngoten. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantese yo rada antri lho, cukup ngarep nemen-nemen. Ya masuk terus misalnya ra tau wakaf masjid, ra tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpi. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno tiba, dekne mimpine ku ngarepno maulid kalau tiba. Ya nak ngarepno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Yuhulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Bang Utamakan sekarang sudah turunan ke berapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu.
Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasiluna bihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bad'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak sunnati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi. Ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlul bait. Jadi niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Baminan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahabbah. Nggih ngoten mawon, nggih sing donga ya pun kula wis nurut mawon daripada niki bentrok ribet. Wow, nak gak nurut itu Mas Nadib terus dikerano ban sing pun teng kanan kiri niku ribet nih wong panglima tertinggi napa. Udah kok wakili itu kok ketuane tapi semua yang jelas sakit meremot. Nggih monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa bi barakatid da'ina ilaika barakatil mutawassilina ilaika bi jahi habibika Muhammad. Ighfir ya awwali wa ahmad minan abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa nimin ma'afin min kulli balai dunya al-akhirah. Waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadhihi ad-dar'i la kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khudamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatika al-gharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah. Aqimna fi dhalika wa inna la dhalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.